kata tendang keluar dari pernyataannya. Yang menjadi pertanyaan kini adalah siapakah mereka yang akan digebuk? Apa makna kata gebuk dalam pernyataan Presiden ini? Untuk membahasnya telah hadir di studio Prof. Hamdi Muluk, pakar psikologi politik, dan juga Mbak Monika Kumulasari, pakar bahasa tubuh. Selamat pagi, terima kasih telah datang di studio Metro TV kali ini. Saya ke Prof. Hamdi Muluk dulu. Secara psikologi politik, apa sebenarnya makna dari frase gebuk ini dan tujuan kepada siapa sebenarnya, Prof? Ya, tadi kita catat ada beberapa kata kunci dari pernyataan Pak Presiden. Pertama, dia bilang bahwa ini sangat fundamental bagi kebangsaan kita, bahwa 4 konsensus dasar itu, Pancasila, NKRI, Undang-Undang Dasar 45, dan Negara Kesatuan itu, 4 pilar itu sesuatu yang fundamental dan tidak boleh lagi dibicarakan. Artinya itu final dan tidak boleh dibicarakan. Jadi isu kebenekaan persatuan ini harus menjadi dasar untuk memahami arah. Ya, jadi artinya itu sudah sesuatu yang tidak boleh lagi kita bicarakan. Artinya kalau ada ormas-ormas yang masih mempersoalkan posisi 4 itu, tidak bisa. Kita akan ambil tindakan tegas. Jadi itu bilang. Jadi jelas itu kata-katanya, ini fundamental dan tidak boleh lagi dibicarakan. Ya, artinya kalau ada ormas-ormas yang keluar dari 4 konsensus itu tidak boleh. Ya, artinya itu tidak konstitusional dan kita akan ambil tindakan tegas, gitu ya. Itu yang yang kita lihat dari yang lainnya itu persoalan gebuk, gitu, tendang itu ya, bahwa menjadi pembicaraan begitu ya, karena mungkin masalah pemilihan katanya begitu ya, frasenya itu, saya semerta-merta orang teringat Pak Harto dulu kan juga memakai kata-kata gebuk itu. Ya, gebuk itu kan bukan bahasa Indonesia yang baku, ya kan? Itu mungkin ekspresi Jawa kali ya, mungkin ya, karena dua presiden itu berasal dari etnis Jawa ya, berasal dari latar belakang Jawa yang frasenya mungkin itu yang bagi itu gebuk gitu. Tapi melihat pemilihan frase ini juga apakah dimunculkan oleh Pak Jokowi kepada mereka yang memang hendak menyerang secara pribadi Pak Jokowi? Iya, sebenarnya pernyataan Pak Presiden kepada seluruh Indonesia untuk menegaskan lagi komitmen kebangsaan gitu ya. Komitmen kebangsaan, tidak bicara kepada dirinya begitu ya. Walaupun kita lihat memang dulu waktu kampanye 2014 ada sederetan fitnah kepada Pak Presiden, itu mulai dari PKI, ada juga dibilang Kristen, dibilang macam-macam lah begitu ya. Dan isu ini tetap relevan apalagi 2019 sudah sebentar lagi. Ya begini, memang politik itu walaupun kita berharap bermartabat ya dan beretika yang berperadaban gitu, tapi bahwa cara-cara itu kadang-kadang dipakai juga begitu. Ya kenyataannya begitu gitu ya. Statement yang keluar dari Pak Jokowi kemarin sangat berpengaruh pada tingkat kepercayaan masyarakat untuk meraih lagi kepercayaan masyarakat agar nantinya di suksesi 2019 juga. Saya kira Pak Jokowi waktu 2014 bahwa isu itu dimunculkan, tanggapan beliau ya sederhana aja. Dan itu menurut saya betul gitu. Silakan saja cek riwayat hidup saya. Dan menanggapinya juga nggak usah ditanggapi terlalu berlebihan. Tidak gitu. Segeram seperti saat ini ya. Saya katakan tadi bahwa sebenarnya harusnya kampanye itu ada etika-etika yang harus kita pakai gitu ya. Sebuah peradaban yang jauh lebih maju. Tidak boleh ada fitnah, kampanye black campaign gitu ya. Tapi ya bagaimana juga karena mungkin tingkat peradaban kita masih rendah begitu ya. Isu-isu seperti itu masih dimunculkan begitu ya. Walaupun Pak Presiden mengatakan silakan saja cek riwayat hidup saya begitu. Karena hari ini beliau bicara bukan menyangkut dirinya, bahwa ini menyikapi perkembangan yang terjadi dari rentetan pilkada kemarin, pilkada DKI, bahwa isu-isu suku agama dan ada juga serentetan kegiatan-kegiatan yang mengkampanyekan sebuah bentuk negara khilafah gitu yang bertentangan dengan prinsip-prinsip 4 dasar itu yang ingin dikatakan Pak Presiden. Kita harus mengingatkan lagi Indonesia, kita kembali kepada sebuah konsensus yang tidak bisa lagi ditawar-menawar.
tadi dibilang tidak ada lagi pembicaraan tentang itu. Baik, baik. Prof, saya ke Mbak Monika. Kali ini, Mbak Monika, bagaimana Anda melihat ekspresi kegeraman yang sebelumnya tidak pernah diperlihatkan, begitu ekspresif sekali dari gestur dan mimik muka dari Pak Jokowi ini? Ya, jadi kalau kita perhatikan di sini, seperti tadi yang Prof sudah sampaikan, adalah ada hal-hal yang fundamental yang ingin disampaikan. Nah, apakah secara verbal sudah disampaikan? Apakah di ekspresi atau bahasa tubuh itu juga terlihat? Ya, oke, kita lihat dulu dari ekspresi wajah. Ya, di ekspresi wajah di sini, di micro expression, kalau mungkin nanti bisa ditayangkan lagi, ya, itu terlihat bahwa Pak Jokowi ini sebetulnya emosi yang ada di situ adalah emosi marah. Ya, jadi emosi marah, micro expression dari alis wajah yang mengangkat ke atas dan kemudian agak menuki ke bawah, di sininya agak naik, gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kita lihat ada ekspresi-ekspresi seperti itu, dan juga di alisnya, di kedua ujungnya ada mengkerut, gitu ya. Jadi ini namanya cognitive loading, berpikir keras. Dan nah, ini tanda seperti ini adalah batten. Ini menunjukkan penekanan, sangat ditekankan. Kalau kita lihat lagi dari channel yang lain, dari voice, dari suara, ya kan, suaranya ada suara yang meninggi. Dan kemudian dari verbal style keluar lagi kata gebuk, ya, tendang, ya. Nah, ini verbal style yang tidak biasa dipakai oleh seorang bapak, gitu ya, Pak Presiden, gitu. Karena ini berarti udah keterlaluan sekali, dan saya lihat baru kali ini baru kali ini Presiden Jokowi sebegini ekspresifnya. Jadi kalau kita lihat manusia bisa dilihat emosinya dari 5 channel, ya, mulai dari micro expressionnya terlihat, ya, mulai dari body language-nya seperti ini itu terlihat, ya. Terus kita lihat juga dari voice-nya kelihatan, dari verbal style-nya sudah kelihatan bahwa mengatakan gebuk, tendang, ya. Kemudian dari konten seperti yang tadi Prof sudah sampaikan, gitu. Semua dari channel-channel manusia itu beliau sampaikan di situ, dan ini adalah tindakannya sangat tegas, marah ekspresinya. Begitu marah, terkumpul emosi sebenarnya di situ, Mbak Monika, ya. Baik, Prof dan juga Mbak Monika, kami akan kembali memperbincangkan tentang hal ini usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Metro Pagi. Bilang Herbertus, keturunan Cina, gitu kan dia. Terus PKI, bapaknya PKI dan seterusnya, itu mungkin akan dipakai lagi. Tapi saya kira kan fase itu sudah dilewati 2014, dan itu tidak berpengaruh apa-apa, gitu. Tapi setidaknya bagi masyarakat yang memang sempat kemakan isu itu, masyarakat sekarang sudah menjadi tenang. Wah, presiden saya, presiden kita sudah ada di garis terdepan untuk memberantas. Tapi bagi kita yang lebih penting sebagai bangsa, Pak, hari ini kita melihat keteguhan sikap seorang kepala negara yang tidak mau bermain-main dengan isu ini. Karena kenapa? Polarisasi dan konflik sosial berbasis agama, suku itu adalah sesuatu konflik sosial yang memang akan sangat mematikan. Kita sudah punya banyak kejadian, gitu loh. Ada dulu di Ambon Poso, di Kalimantan dan beberapa juga balik kepada tahun 50-60-an. Pertentangan menyangkut suku, agama dan ras itu keras, itu menakutkan. Jadi saya kira hari ini bahwa Pak Presiden menegaskan lagi sebuah sikap kebangsaan yang jelas, bahkan sangat jelas sekali itu memakai kata-kata gebuk, ya. Sebuah ekspresi yang mungkin tadinya populer di tahun 80-an, populer oleh Pak Soeharto. Ini yang menarik juga. Memang ada rasa budayanya, ya. Saya dulu waktu itu 80 nggak ngerti itu. Tidak mengenai, bukan bahasa Indonesia resmi kan. Gebuk itu apa, gitu loh. Oh, dipukul dengan segitu kan. Menarik untuk diperbincangkan. Coba kita perbandingkan antara gaya bahasa satu frasa yang sama, gebuk, antara Jokowi dan juga Presiden Soeharto. Sama-sama kulturnya Jawa. Namun seperti apa ini pengamatan mungkin Anda? Ya dulu bahwa itu akrab dalam kultur Jawa, iya saya kira, ya. Dan mungkin ekspresi itu Mbak Monika mungkin dari Jawa, ya. Karena saya sebagai orang Minang dulu juga nggak mengerti itu tahun 80-an gebuk itu apa, begitu. Baru belakang dipukul dengan dengan keras, begitu, ya. Dan wajar juga Pak Jokowi mungkin, ya, karena rasa Jawanya sama, begitu, memakai frase gebuk juga. Itu tafsirnya tafsir budaya sajalah. Tapi secara kebangsaan ini sebuah sikap tegas yang mungkin memang sangat ditunggu orang, menyikapi apa yang terjadi dalam konteks Pilkada DKI belakangan ini, gitu loh. Dan juga ada menguatnya semangat sektarianisme, gitu, ya. Dan meningkatnya juga eskalasi dari beberapa kelompok-kelompok intoleran, ya, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip
kebangsaan kita itu. Jadi menurut saya sih ini ya memang momen yang tepat untuk meneguhkan lagi sikap kebangsaan di tengah kecemasan kita bahwa ini bangsa akan tercabik-cabik oleh pertentangan yang berbasis suku, agama, dan ras ini. Baik, Mbak Monika, ketegasan dari seorang Joko Widodo ini diperlihatkan. Apakah tegas ini hanya semata-mata karena memang hadir di hadapan audiens TNI dan Polri semacam itu atau seperti apa? Ya, jadi kalau seperti saya sampaikan tadi, apa yang sedang dipikirkan oleh Pak Jokowi itu juga yang tercermin dalam ekspresi atau bahasa tubuh yang ini mewakili emosi. Tadi saya sudah sampaikan bahwa dalam hal emosi itu 5 hal, jadi manusia punya 5 channel tadi, semuanya terlihat. Baik dari micro expression, dari body language, dari verbal style. Nah, jadi tanpa harus menggunakan ilmu khusus, masyarakat begitu mendengar kata gebuk, sekarang sudah jadi memetics di masyarakat gitu ya. Soto aja saya jadi soto gebuk gitu kan. Ya, jadi jadi ini adalah pilihan kata yang terkait dengan culture dan ini penuh dengan muatan emosi. Nah, kalau kita mengatakan bahwa sebetulnya berarti presiden kita ini emosian dong gitu ya. Nah, emosi ini dalam konteks kita tidak berbicara mengenai emosi positif dan negatif, tetapi ini membangun nggak? Jelas ini konstruktif sekali di era masyarakat yang sedang seperti ini. Dan kalau kita lihat lagi kan ini dikaitkan lagi dengan wakil presiden kita. Nah, ini ya kan. Jadi nah ketika bersalaman seperti ini dua-duanya tetap dua tangan seperti ini. Jadi walaupun emosi seperti itu ketika dalam konteks protokoler terhadap wakilnya dan ibu, dia dengan jadi salaman dua. Tetapi nah ini adalah political handshake, shake hand gitu ya. Nah, kepada yang lain. Jadi saya melihat bahwa ini ketika memberikan di depan TNI ya, beliau dengan emosi yang menggebu-gebu menyampaikan ini, dan jenis emosinya saya lihat dari ekspresinya ada marah ya, ada juga sedih ya. Jadi ada kita lihat dari beberapa otot-otot yang terlihat di wajahnya itu prihatin ya. Tetapi ketika dalam konteks yang berbeda beliau bisa menempatkan diri. Nah, seperti ini ya. Artinya kan ketika beredar pula di masyarakat bahwa apakah wakil presiden mengantar itu hanya basa-basi dan sebagainya gitu ya. Kalau kita lihat sekarang dapat di konteks yang seperti ini gitu ya, emosi tadi sudah dikesampingkan. Artinya emosi itu nggak. Nah, ya ini beda. Jabat tangannya beda dengan ya. Nah, hanya di sini kita lihat dari body language itu Pak wakil agak lebih maju ya. Nah, ini juga sempat diperbincangkan agak sedikit maju. Nah, hendaknya lah wakil agak berdirinya agak lebih di belakang. Itu walaupun sedikit gitu ya, tapi terlihat di sini. Mbak Monika, jika kita tadi sempat disinggung oleh Prof. Hamdi juga, kesamaan kita bandingkan gaya kepemimpinan atau kata gebuk langsung yang pernah diucapkan oleh sama-sama Presiden Soeharto dan Presiden Jokowi. Kesamaan kultur di sini apakah dominan di saat ini? Ya, kesamaan kultur sangat dominan, terutama dalam hal pemilihan kata yang mengandung ungkapan atau emosi tadi, ekspresi atau emosi. Tapi stylenya pun berbeda. Tapi stylenya jelas berbeda. Yang lebih keluar adalah stylenya Pak Jokowi saat ini, karena saya katakan tadi bahwa 5 channel keluar. Dan mungkin kalau di mantan presiden terlebih dahulu mungkin itu ada sembari tersenyum atau seperti apa ya? Karena gini, adat keraton juga sangat kuat dari ibunya, sehingga ada yang namanya display rules gitu. Jadi dia ya karena apapun kan orang Jawa seperti itu, apapun yang dirasakan dia harus bisa menyembunyikan gitu. Jadi yang kita lihat lebih ekspresif mana dalam hal bahasa tubuh, Pak Jokowi kali ini lebih terlihat emosinya ya. Kalau di mantan presiden dulu hanya terlihat dari style verbal yang digunakan. Tapi tentang ekspresi atau bahasa tubuh Pak Jokowi tentang gebuk ini, mungkin Prof. Hamdi dan juga Mbak Monika bisa saja mengomentari dari kacamata perspektif lawan politiknya. Ada komentar yang lain terkait dengan hal ini, Prof. Mencatatnya seperti apa? Iya, kalau tafsiran politik tentang gebuk ini jelas bahwa sekarang Pak Jokowi juga mungkin mengirim sinyal-sinyal politik kepada lawan-lawan politik yang ingin bermain-main dengan isu suku, agama, dan ras ini. Dia bilang, katakan saya tidak akan kompromi lagi. Jadi kalau Anda mau main-main, dan tanda kutip itu saya gebuk, itu maknanya begitu tegas sekali begitu ya. Tapi kalau kita lihat bahwa misalnya sebagai sebuah sinyal politik ya, perbedaan antara dulu Pak Presiden Soeharto memakai frasa yang sama tapi dengan ekspresi yang lebih dingin, katakanlah begitu ya. Karena Pak Harto kan memang ya
smiling general, tapi sedikit sekali smilingnya itu ya. Dan kesannya itu memang lebih angker lah. Zaman dulu tuh politik kan angker sekali. Iya. Ya. Jadi sekarang politik sudah lebih cair. Jadi itu konteksnya sudah berbeda. Tapi dulu zaman otoriter, bahwa politik itu penguasa itu sangat angker dan sakral, begitu sakral sekali. Sekarang politik sudah mengalami desakralisasi. Sebenarnya sudah dimulai dari zamannya Presiden Gus Dur misalnya. Politik lebih tidak lagi sakral. Orang bisa masuk istana tidak lagi dengan tampang mengkerut gitu loh, ekspresi ketakutan gitu loh. Bahkan Gus Dur itu pakai sepatu sendal gitu loh, lebih rileks gitu ya, jog berkelakar. Pak Jokowi juga lebih santai gitu ya. Jadi dua konteksnya memang berbeda. Dulu ketika politik sangat angker, ada frasa seperti itu, orang sudah ketakutan. Oh ini nanti akan siapa lagi yang mau dibereskan gitu kan. Nah itu dia yang memunculkan ada statement dari beberapa pihak bahwa frasa gebuk ini justru membangkitkan trauma kepada masyarakat akan pemerintahan dulu yang pemerintahan otoriter gitu. Nggak bisa, karena konteksnya sudah jauh berbeda sekali. Jadi ini dua kata yang sama dalam dua konteks yang sangat berbeda. Dalam konteks politik kan sekarang politik kan tidak lagi otoriter ya. Politik sekarang sudah demokratis ya. Orang sudah bisa mengkritik pemerintah. Bahkan sekarang kritik itu sangat liar sekali bahkan gitu ya. Jadi jangan ditafsirkan itu sebagai sebuah ketakutan seperti akan terjadi di zamannya Orde Baru lagi begitu. Mbak Monika sendiri, dari tadi Anda menyoroti khusus terkait dengan beberapa channel yang terbungkus jadi satu dalam satu ekspresi kegeraman Pak Jokowi. Sebenarnya tingkat emosionalnya sampai di level berapa kalau Anda melihat di situ? Nah, manusia itu perlu emosi, karena emosi yang menyelamatkan hidup. Ya, jadi sekarang memang sudah saatnya Pak Presiden Jokowi kita sudah ya ini kongruent semuanya kan antara apa yang dikatakan dengan apa yang terlihat di tubuhnya gitu ya. Dan relevan dengan masa kini. Dan relevan dengan masa kini. Dan memang kalau kita bicara kembali lagi konteks adalah emosi perlu karena emosi menyelamatkan hidup. Beliau melakukan ini karena passionnya terhadap negara, ingin menyelamatkan negara. Terkait dengan hal ini, Prof, sekali lagi kata-kata gebuk ini bukan untuk melegitimasi aparat untuk sebenarnya waktu pertemuan sebelumnya dengan pemuka agama dan juga Pemret ya. Dia mengatakan ya saya pakai kata gebuk, nanti kalau saya pakai kata jewer dikirain saya kurang tegas. Jadi artinya sebenarnya dalam bahasa yang lebih guyon gitu ya. Jadi ya saya terpaksa memakai kata-kata gebuk ini supaya lebih kelihatan tegas. Anda melihat selama ini memang Pak Jokowi kurang tegas atau semacam itu? Enggak, bahwa kan beliau tegas gitu loh. Tapi kan bahwa beliau itu lebih dia tidak terlalu formal juga sebagai kepala negara ya. Banyak protokol-protokoler yang dia longgarkan. Dia ingin memakai pendekatan yang lebih mendekat ke rakyat ya. Kekuasaan itu bersahabat ya, tidak terlalu angker dan sakral gitu ya. Sama seperti Gus Dur sebenarnya gitu ya. Banyak juga orang menafsirkan itu dalam tanda kutip kok kurang beribawa. Bukan beribawa sih, bukan kurang keras gitu ya. Ya tapi kan dia mengatakan dari dulu ya waktu dia jadi Gubernur DKI juga mengatakan saya mau dekat dengan rakyat gitu loh. Jadi kenapa juga harus saya pasang tampang yang sangar gitu ya. Bahkan kalau kita lihat yang guyon-guyonan soal sepeda gitu kan. Itu kan memperlihatkan bahwa ini mengambil style yang tidak terlalu berjarak begitu ya. Tidak perlu penguasa itu ditakuti begitu ya. Nah, apakah ada sebagian orang mengatakan ini kurang tegas itu? Saya kira enggak juga begitu. Tegas itu kita lihat. Bahkan belum pernah kita lihat ya presiden ya yang setegas beliau ini dalam beberapa periode kepresidenan kita gitu ya. Tegas sekali, terutama kebijakannya ya. Saya kira itu yang paling penting. Bukan dari ekspresi ya. Ekspresi gitu loh. Jadi bukan ukuran ketegasan itu dilihat dari ekspresi yang sangar, keras gitu, angker, nggak begitu gitu loh. Tegas itu lihat dari kebijakannya. Mbak Monika, dicatat oleh Prof sendiri, ketegasan terkait dengan kebijakan-kebijakan tegas, namun ekspresinya tetap saja cair. Di beberapa kesempatan kita lihat, kita sendiri ketawa lihat kesempatan-kesempatan Pak Jokowi begitu
cairnya menyapa para audiens di situ. Bagaimana Anda melihatnya? Ya, sekarang ini kan karena eranya kita bisa melihat Pak Jokowi juga lagi potong rambut, ya kan, lagi bisa lihat semua kegiatan personal ya. Ambil sepedanya deh. Gitu. Jadi ketika beliau setegas ini, orang langsung mengcompare gitu ya. Jadi ya inilah dinamikanya bahwa seorang kepala negara juga manusia gitu ya. Yang kalau sudah menggunakan kata gebuk ya, itu adalah lebih lebih tinggi gitu ya, lebih otoriter daripada masalah yang sedang dihadapi sehubungan dengan yang digebuk tadi. Tapi statement dan yang kita lihat kemarin dari ungkapan Jokowi ini setidaknya ini bisa memicu semangat nasionalisme dan persatuan yang sempat terkoyak selama pilkada kemarin khususnya, Prof. Ya, saya kira ya ini mengingatkan kita semua bangsa Indonesia bahwa ini sudah final, memang betul gitu loh. Berbicara tentang hal-hal di luar itu memang menghabiskan energi. Saya setuju dengan Pak Presiden mengatakan sudah menghabiskan energi gitu loh. Ada yang lagi berbicara tentang negara di luar ideologi Pancasila gitu, habiskan energi itu sudah selesai. Dan jangan sampai ini juga dimainkan lagi isu-isu ini di 2019 nanti. Iya, jadi jangan sampai lagi dikaitkan dengan sebuah persepsi bahwa negara tidak bersahabat dengan kelompok-kelompok keagamaan tertentu ya. Semua kebebasan beragama sudah dijamin ya. Sebuah kebebasan menjalankan semua perintah agama sudah diakomodasi. Apalagi begitu ya, bahwa kalau ini format negara kita itu sudah tidak bisa diubah lagi gitu. Ada yang mengatakan ini negara agama A, negara agama B, memang tidak bisa. Misalnya kemarin ada usul bahwa ini negara berbentuk khilafah gitu, Islamiyah seperti yang disampaikan oleh satu ormas yang akan dibubarkan, memang tidak bisa gitu. Dan ini normatif gitu loh, dan masyarakat Indonesia harus paham itu gitu loh. Itu sebenarnya yang ingin dikatakan Pak Presiden. Baik. Mbak Monika, terakhir dari Anda catatan. Ya, jadi dalam hal penggunaan kata, jadi kalau kita berbicara, konteks ini adalah berbicara mengenai Pancasila, NKRI gitu ya, beliau menggunakan bahasa yang lebih hipnotik lagi, jangan berakhir dengan kata bersaudara. Jangan ini kita bersaudara. Saya mencatat ada 7-8 kali beliau mengatakan jangan ditutup dengan bersaudara. Dan apa yang ada di masyarakat adalah pesannya tersampaikan. Jangan ini tetapi ini. Jadi jangan menghujat karena kita bersaudara. Jangan demo karena kita bersaudara. Jangan ini. Dan itu berkali-kali jadi sebuah pattern dari apa yang disampaikan oleh beliau. Jadi masyarakat sekarang kalau kita lihat dari struktur bahasa gitu ya, bagaimana mempengaruhi seseorang dan lain, ini benar gitu. Jadi apa yang ada di masyarakat adalah yang terakhir tuh, kita bersaudara, tetapi bukan si jangannya. Jangan saling memarah, jangan saling menghujat, jangan saling membenci, kita bersaudara. Kita bersaudara. Terakhir pokoknya bilang kita bersaudara. Nah, inilah yang ditangkap bahwa secara ekspresi maupun apa yang ingin disampaikan semuanya inline. Kita bersaudara. Inline dan relevan dengan kondisi saat ini. Baik. Terima kasih Mbak Monika dan juga Prof. Hamdi Muluk telah hadir